Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik ya. Baik, Pak. Ini pekan pertama kalian kuliah ya di semester genap. Tentunya semangatnya itu baru ya. Sudah lama liburan kan kalian di rumah ya. Belum banyak ada tugas kan hari pertama kemarin? Belum, Pak. Belum ya. Oke. Kalian bisa lihat ya apa yang saya share ini pengantar metode statistik ya. Lihat ya. Jadi ini penyusunnya adalah tim dosen PMS 2021 termasuk dalam rumpun kuliah tahap persiapan bersama. Untuk e-learning-nya kalian bisa mengakses kuliah.itk.ac.id. Untuk ini perkenalan ya, nama saya ya. Ini kalian dari prodi mana saja ini? Teknik kimia, Pak. Sistem informasi, Pak. Mesin, Pak. Teknik mesin, Pak. Teknik mesin. Oke, sebentar ya. Sekarang saya akan perkenalkan diri saya, ya. Jadi nama saya di sini bisa nggak ya? Ini nama saya ya. Ini nama saya. Muhammad Aska ya. Saya sendiri di ITK sejak tahun 2015, tepatnya November 2015 ya. S1 saya dari Universitas Negeri Semarang, S2 Universitas Gadjah Mada. Nah, saya punya channel ya, channel YouTube. Channel YouTube saya Asymptot Vertikal ya. Ada yang sudah subscribe. Nah, di sini ada pembelajaran PMS juga ya, untuk playlist PMS. Ada kalkulus, PMS, dan mata kuliah yang lain yang saya ampu ya, sehingga kalian bisa untuk subscribe ya, untuk like atau dan komen positif. Itu perkenalan dari saya ya. Sementara itu ya. Ada yang ingin ditanyakan tentang saya? Nggak ada. Untuk PMS sendiri, capaian mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep statistika dasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis data yang dilakukan. Jadi kata kuncinya apa kalau seperti ini? Kalimatnya. Kata kuncinya adalah data ya. Jadi kalau kita belajar statistik, belajar PMS ya kita mempelajari mengenai data. Nah, kalian nanti belajar apa di PMS ya? Nanti kalian akan belajar mengenai konsep dasar statistika dan probabilitas. Probabilitas itu apa? Kalian tahu nggak? Probabilitas itu kalau dalam bahasa Indonesia ini probabilitas juga bahasa Indonesia ya, cuman kan dari bahasa Inggris probability ya. Itu kata lainnya adalah peluang ya. Jadi kalian bisa menyebut probabilitas, bisa juga menyebut dengan kata peluang.
Setelah kalian belajar mengenai konsep dasar statistika dan probabilitas atau peluang ya, kalian belajar mengenai inferensi ya. Statistik yang meliputi estimasi parameter dan hipotesis pada suatu contoh data sederhana. Nah, untuk kalimat yang ini kalian mendapatkan istilah baru apa? Yang baru kalian tahu? Kalau hipotesis, ya silakan. Kalau hipotesis kan sudah pernah dengar ya di waktu SMA ya. Mungkin inferensi ya, inferensi baru kalian tahu ini ya, inferensi ya. Nanti kita akan belajar apa itu inferensi statistik ya. Kemudian setelah itu kalian akan belajar mengenai metode regresi linier sederhana pada suatu permasalahan sederhana ya. Permasalahannya sederhana dengan regresi linier sederhana ya. Berarti memang benar-benar sederhana ya. Kemudian setelah itu kalian belajar mengenai analisis variansi satu arah. Ini peta konsepnya, pengenalan apa itu statistika, kemudian kita belajar mengenai penyajian data, kita belajar mengenai peluang, lanjut ke variabel acak dan distribusi peluang, estimasi parameter, uji hipotesis, kemudian analisis regresi linear sederhana, dan analisis varian satu arah. Ya. Oke. Daftar literaturnya adalah ini, bukunya Walpole, Peluang dan Statistik ya untuk engineer dan ilmuwan ya, untuk insinyur dan ilmuwan ya. Kemudian bukunya Mario F. Tirola ya, Statistika Dasar. Nah, ini dua buku literatur yang utama ya. Kemudian mengenai kontrak belajar, mahasiswa wajib hadir 80% dari total pertemuan yang diselenggarakan oleh dosen. Kemudian mahasiswa wajib mengikuti seluruh asesmen yang diberikan untuk mengukur capaian pembelajaran. Mahasiswa harus mengumpulkan tugas asesmen sesuai dengan deadline waktu yang diberikan. Dosen wajib hadir ya 90% dari total pertemuan yang diwajibkan dalam satu semester. Jadi kalau saya tidak bisa hadir atau berhalangan ya pertemuan sinkronus, maka yang 5 ini ya, digantikan waktu yang lain, biasanya malam hari ya atau sore hari gitu. Ya, yang sekiranya sebagian besar dari kita bisa ya. Untuk absensi tetap ya, untuk absensi tetap pukul 1 sampai pukul 2 ya, sampai pukul 2. Bagi yang belum absen silahkan untuk mengisi absensi di LMS ya, maksimal pukul 2 waktu Indonesia Tengah ya. Bagi yang waktu Indonesia Timur sampai waktu pukul 3 ya. Oke. Media pembelajaran, seluruh materi dan bahan ajar dapat diakses di kurs PMS pada LMS ini. Sesi sinkron kita menggunakan Zoom ya. Jadi setiap pekan ya, Zoom-nya beda-beda ya. Jadi saya perbarui gitu kan. Nanti sesi asinkron ada modul ajar, e-book, bahan ajar yang lain. Oh ya, mengenai apa ini? Belum ya, persentase penilaian ya, nanti aja ya. Nah, ini rencana pembelajaran semester, bisa kalian baca sendiri, sudah disampaikan juga di LMS ya. Nah, nanti kalian konsep dasar statistika itu belajar tentang apa gitu kan. Kemudian penyajian data, peluang, variabel acak, dan distribusi peluang, variabel acak kontinu, estimasi parameter sampai analisis variansi satu arah ya. Ada berapa pembahasan ini? 13 ya, pokok pembahasan. Ini persentase penilaiannya, ada tugas ya 10%, UTS 25%, UAS 25%, post-test atau kuis 20%, tugas besar 15%, jadi nanti kalian dituntut untuk kerjasama ya. Jadi membuat proyek gitu kan, kerja kelompok, ya nanti nilainya adalah tugas besar, kemudian ada keaktifan 5%. Gitu. Ya makanya
keaktifan ini cenderungnya penilaian subjektif gitu ya. Jadi ini ya, untuk ini kan kita kuliahnya online gitu ya. Jadi untuk aturan tambahan dari saya mengharapkan kalian semua itu on kamera gitu ya. Untuk apa? Ya untuk mengontrol kalian gitu ya. Sehingga kalian serius di depan laptop gitu ya. Itu idealnya seperti itu ya. Karena gini, sebenarnya untuk pembelajaran kita itu ya dengan adanya online seperti ini ya itu malah bagus ya, dalam artian gini. Kalau kalian kelasnya offline ya, yang di belakang itu biasanya nggak terlalu dengar ya. Yang terdengar materi yang disampaikan dosen itu secara jelas itu yang di depan gitu. Ya. Yang disampaikan jelas itu yang di depan, cuman kan kalau depan kan terbatas itu. Nah, kalian dengan adanya online seperti ini, kalian semuanya itu seolah duduk di depan ya pada kelas offline gitu. Nah, tentunya kalian harus serius gitu ya, ya. Karena kalau off kamera ya, karena kalau off kamera itu kalian cenderungnya bisa sambil rebahan, bahkan bisa tidur gitu ya. Dipanggil-panggil nggak respon gitu. Tapi kalian boleh tidak on kamera ya saat saya tidak on kamera juga gitu ya. Ya saya kadang tidak on kamera karena apa? Masalah jaringan gitu. Jadi kualitas pembelajaran kita online seperti ini itu tidak kalah ya dengan pembelajaran offline. Jika kalian fokus, sama-sama fokus gitu dan jaringan lancar gitu kan. Fokus dalam artian salah satunya on kamera gitu ya, on kamera, fokus gitu kan, jaringan lancar gitu kan. Masalahnya tidak efektifnya pembelajaran online ini karena salah satunya faktor jaringan. Oke. Sehingga walaupun kalian sakit pun ya, saya berharap kalian tetap menghadiri kuliah gitu. Walaupun tidak bisa on kamera ya, kalian bisa mendengarkan lah ya. Intinya itu idealnya itu kalian on kamera kalau memang tidak mampu ya, tetapi silakan off kamera. Tapi kan saya rasa tidak setiap pekan off kamera terus gitu ya. Oke, jadi nanti untuk penilaian subjektif kalian tinggi ya. Nanti bisa saya SS ya. Ini berapa orang ini? 63 ya, 63. Oke, terima kasih yang sudah on kamera ya. Oke. Ini persentase penilaiannya. Nah, sekarang apakah kalian siap dengan mata kuliah, dengan belajar PMS selama 1 semester ini? Siap ya? Oke, kalian harus siap ya, serius ya dalam mengikuti perkuliahan gitu ya. Oke. Sekarang kita ganti slide. Ya. Kelihatan ya. Ada chat nih. Maaf sebelumnya Pak, saya izin off kamera, jaringan saya tidak mendukung untuk on cam dikarenakan hujan deras.
Oke. Coba nanti saya lihat ya yang off kamera ini apakah merespon ya ketika saya panggil ya. Kita lanjut ya ke materi ya. Pengenalan statistika ya. Nah, ini adalah transformasi digital ya. Ini transformasi digital. Ada teknologi, komunikasi, data, IoT ya, Internet of Things, otomatisasi, networking ya. Ini industri. Nah, ini industri 4.0 gitu ya, 4.0 ya. Nah, bagaimana dengan industri 4.0? Apakah kalian siap dengan era big data gitu kan? Jadi kalau statistika itu kan berkaitan dengan data ya. Nah, 4.0 ini tidak terlepas dari peran apa namanya big data gitu. Jadi kita selaku yang pelajari tentang statistika ini ya sebisa mungkin nanti diarahkan ke mengolah data-data yang besar ya. Data yang besar, data yang membutuhkan hasil yang cepat gitu kan. Dan data yang memiliki variabel yang banyak juga ya. Nah, ini current society ya. Pengetahuan, informasi ya tidak dibagi gitu kan. Nah, itu IoT ini akan menghubungkan semua orang dan hal-hal yang lain semuanya di apa namanya sortir gitu kan, di pengetahuan dan informasi ya dibagi dan nilai baru akan dilahirkan ya. Oke. Ini masalah apa nih? Masyarakat 5.0 gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya tidak di-share gitu pengetahuan itu ya kita apa namanya pengetahuan kita nggak luas ya, tapi ketika pengetahuan itu di-share oleh orang lain, banyak pengetahuan yang lain, kita cepat ya bisa mengakses ya informasi tersebut ya atau pengetahuan tersebut gitu. Nah, jadi informasi itu ya kalau era sekarang itu kan untuk mendapatkan informasi aja mudah ya. Kalau kalian misalnya tahu namanya saya saja, Muhammad Aska. Muhammad Aska itu siapa sih? Ketik aja di Google muncul gitu. Siapa saya gitu kan. Baik tempat institusi saya bekerja kah atau media sosial saya kah gitu kan. Atau kalian mau mencari informasi yang lain di internet mudah ya. Kalau sekarang tinggal ketik aja di Google ya. Memberikan informasi yang kalian butuhkan. Nah, informasi itu adalah minyak di abad 21. Ya. Dan analitik itu pemancingnya gitu kan. Kalau sepeda motor itu businya gitu ya, pemantiknya gitu kan. Gitu. Oh, minyak maksudnya di sini apa? Informasi adalah minyak di abad 21. Minyak itu kalian tahu ya, minyak bumi gitu ya. Intinya adalah suatu yang sangat bermanfaat. Minyak bumi kan sangat bermanfaat ya, karena diolah menjadi bahan bakar. Setiap hari kita naik motor ya, naik mobil, naik angkutan umum menggunakan minyak ya, minyak bumi ya, menggunakan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi. Nah, kita lihat negara-negara yang kaya gitu kan, ada di antaranya yang hasil dari minyak bumi gitu ya. Nah, ternyata yang berharga itu ternyata tidak hanya minyak bumi saja, tapi informasi gitu. Nah, informasi itu kan berbasis apa? Data ya. Nah, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkannya gitu ya. Nah, minyak bumi itu ya minyak biasa aja kalau nggak bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar ya. Gitu. Makanya harus ada kemampuan ya mengolah ya sesuatu itu menjadi yang bermanfaat ya. Jadi kalau minyak bumi diolah bermanfaat menjadi bahan bakar minyak, informasi diolah menjadi suatu yang bernilai gitu ya, bernilai.
Nah, apa itu analitik? Nah, ini kan kita berarti kalau informasi ini sesuatu itu bisa bernilai, informasi itu menjadi suatu hal yang bernilai, gitu kan? Itu maka kita butuh analitik. Ya. Nah, analitik itu apa, gitu kan? Nah, jadi analisis itu fokus ya pada memahami masa lampau, apa yang terjadi, gitu kan? Analitik itu fokus atas mengapa itu terjadi dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Gitu. Jadi kalau kita memahami masa lampau, misalnya ada data, oh data ini maksudnya ini itu analisis, gitu, ya kan? Tapi kalau kita mau melihat ke depan, gitu kan, apa yang terjadi? Tentunya berdasarkan data ya yang sudah kita miliki itu analitik. Nah, model itu dibuat untuk membuat prediksi berdasarkan contoh data historis, gitu, ya kan? Nah, ini analisis deskriptif, diagnostik, prediktif, deskriptif ya. Jadi apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, ya apa yang akan terjadi, bagaimana kita bisa membuat itu terjadi, gitu kan. Nah, metode statistik ya. Nah, di era transformasi digital ini, statistik menjadi aspek yang esensial ya untuk analisis data, gitu kan. Nah, subjek statistik itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensi. Ini keduanya kita akan mempelajarinya ya dalam mata kuliah PMS ya. Nah, ini untuk diproses ya. Ada statistika deskriptif itu mengenai pemahaman data, gitu. Kemudian mengenai persiapan data. Statistika inferensi itu tentang pemodelan statistik, gitu kan. Kemudian estimasi, prediksi, kemudian uji hipotesis. Nah, ini berapa aspek dasar dari pemodelan statistik ya, yaitu ada populasi ya. Populasi itu sekumpulan individu yang lengkap, gitu kan. Nah, biasanya terlalu besar, populasi warga Indonesia, gitu ya. Berarti berapa ukuran populasinya? 250 juta ya, 200 sampai sekitar 300 juta ya. Kemudian ada sampel, gitu kan. Sampel itu bagian dari populasi, gitu. Nah, kalau populasinya itu ukurannya 300 juta, bisa saja sampelnya itu kurang dari itu, jelas ya. Katakanlah 50 juta kah atau 10 juta gitu. Nah, ketika kita mengolah data ini ya, sampel gitu ya. Tentunya karakteristik dari sampel ini ya, itu mewakili karakteristik dari populasi. Ya. Kemudian ada yang namanya variabel, yaitu ukuran yang diukur dalam suatu sampel. Ya, bisa kuantitatif, bisa juga kualitatif, gitu ya. Oke, kemudian kita akan mengenal yang namanya parameter, kemudian statistik tanpa K ya. Ini statistik tanpa K. Kalau bahasa ini ya, kalau di matematika bahasa Inggrisnya apa? Mathematics gitu kan. Kalau statistika bahasa Inggrisnya statistik. Jadi ini kalau statistik ya, statistik ya. Statistika ya, statistika itu statistik. Pakai S. Tapi kalau statistik itu statistik. Nah, ini apa? Ukuran numerik. Kalau parameter itu apa? Ukuran numerik yang mendeskripsikan berapa karakteristik dari populasi. Ya kan? Tapi kalau statistik itu adalah ukuran numerik yang mendeskripsikan beberapa karakteristik dari sampel. Nah, karakteristik dari populasi itu apa sih? Karakteristik dari sampel itu apa sih? Ya. Jadi yang namanya data ya, namanya data ya.
data populasi kah? Ini, atau data sampel gitu kan. Nah, ini data sampel itu berarti kan sebagian dari populasi, ini sampel, ini populasi gitu. Populasi, ini sampel gitu kan. Nah, sampel kan sebagian bagian dari populasi gitu ya. Ketika kita mengkarakteristikkan data, oh data itu memiliki karakteristik ini. Apa karakteristiknya? Itu apa biasanya rata-rata gitu kan. Rata-rata gitu kan. Kemudian apalagi proporsi gitu kan. Nah, kemudian apalagi standar deviasi gitu kan, variansi, modus, median gitu kan. Nah, ketika sampelnya ini juga punya ini rata-rata, proporsi gitu kan, standar deviasi. Ketika kita menghitung sampelnya ini ya ketemu nilai rata-rata gitu kan. Nah, tentunya kita mengestimasi apa populasi ya itu memiliki rata-rata yang sama dengan sampel gitu. Jadi sampel ini mewakili populasi, karakteristiknya diharapkan sama ya. Ini contoh ya. Ada secara tepat ya 1.000 ya mahasiswa baru ITK di tahun 2020. 55%-nya adalah wanita. Gambar dari the figure of 55% adalah parameter ya. Gambaran dari 50% ini adalah parameter. Parameternya apa ini? Proporsi ya. Nah, berdasarkan populasi seluruhnya 1.000 new student ya. Oke, jadi ini kan 1.000 ya, 1.000, 50%-nya, nah, proporsinya berapa wanita itu 55 per 100 kan 55% kan. Maksudnya apa? Kalau 55% berarti dari 100 orang ya. Itu 55-nya ya, 55-nya itu apa? Perempuan gitu. Ya. Itu parameternya. Kalau statistik di tahun 2020 ya, BPS melakukan namanya pooling ya, 2,3 juta ya orang dewasa ya di Indonesia dan 40% mengatakan mereka setuju untuk belajar dari rumah. Nah, gambaran 40% adalah statistik. Karena apa? Karena berdasarkan sampel, tidak seluruhnya kan poll. 2,3 juta gitu kan. Orang dewasa di Indonesia. Berarti populasinya ya orang dewasa ini di Indonesia. Dan sampelnya 2,3 juta. Nah, kemudian kita harus mengenal dalam statistika itu adalah tipe-tipe data ya. Tipe-tipe data itu ada yang disebut dengan kuantitatif data, kualitatif data. Nah, kuantitatif data itu ada yang countable dan measurable, dapat diukur, dapat dihitung. Ya, kalau countable dapat dihitung, measurable dapat diukur. Dapat dihitung di sini ini kata number of. Number of itu bahasa Indonesianya banyaknya. Banyaknya pekerja, banyaknya kecelakaan, atau banyaknya komputer. Cirinya kalau countable itu berarti angkanya bisakah bilangan asli? Bisa. Bilangan cacat? Bisa ya. Oke, saya mau tanya yang tidak on kamera.
Hana Karima. Ayo, silahkan on mic. Hana Karima. Nah, kayak gini, makanya kalau tidak on kamera ya kayak gini ya. Ternyata nggak respon. Ahmad Kurnia, halo? Ahmad Kurnia? Hana Karima, Ahmad Kurnia? Nggak respon ya, oke. Oke, Abdil Roben. Apa perbedaan antara bilangan asli dan bilangan caca? Oke, enggak. Oke. Bilangan asli dan bilangan caca. Nah, karena on kamera dia mungkin menjawab tapi kan ada gangguan teknis, oke saya maklumi gitu ya. Bisa menjawab, Abdil? Silakan. Pertanyaannya apa ya, Pak? Ya, kurang keras suaranya. Pertanyaannya apa ya, Pak tadi? Saya nggak dengar soalnya. Oh, nggak dengar. Oke, dengar ya, suara saya jelas ya. Apa perbedaan bilangan cacah dan bilangan asli? Oke. Oke, yang lain aja saya tanya. Nandafa Aska. Oke, ditanya oleh Aska. Ya. Asha apa Aska ini? Enggak terdengar ya? Halo? Aska, Pak. Oh, sama berarti ya, sama kita. Pakai H tapi. Iya, ya. Beda penulisan dapat sama. Apa perbedaan Aska antara bilangan asli dan bilangan caca? Menurut saya ya, bilangan asli itu dimulainya dari 1 sampai tidak terhingga. Tapi kalau untuk bilangan cacah itu dimulainya dari 0 hingga tidak terhingga. Itu menurut saya, Pak. Oke, benar sekali ya. Jadi bilangan caca sama bilangan asli ya, kalian harus paham lah ya. Kuliah di teknik misalnya di Institut Teknologi harus tahu apa itu bilangan asli, bilangan caca. Jadi kalau banyaknya, ya jawabannya adalah bilangan caca ya. Banyaknya 0, banyaknya 1, banyaknya 2, atau banyaknya 3 gitu. Ya kan? Kalau 0 itu berarti kan tidak ada gitu kan pekerjaannya. Banyaknya pekerja nggak ada 0 gitu ya. Banyaknya kecelakaan 1, 2, 3, 4. Jadi tidak bisa kalau pertanyaannya atau pertanyaannya ini banyaknya ya, number of ini artinya banyaknya ya. Itu kita nggak bisa menuliskan 1,5, 2,7 itu nggak bisa ya. Gitu. Nah, ini makanya kuantitatif data yang countable. Kemudian kalau measurable ya, kalau measurable itu contohnya berat, tinggi, itu kan penjualan, profit, income, kecepatan, motivasi, dan apa namanya kepuasan kerja.
Nah, itu measurable ya. Tinggi, bisa aja tingginya 1,7 meter gitu kan. Oh, tinggi berat. Oh iya, tinggi 1,7, berat 65,7 kg, bisa kan gitu. Nah, begitu juga dengan yang lain. Oke. Kemudian selain kuantitatif data, ada yang disebut dengan kualitatif ya. Nah, ini terdiri dari nama atau label yang bukanlah angka ya, yang mewakili hitungan atau ukuran gitu. Ya ini memang ada angkanya gitu ya. Contohnya apa? Gender, laki-laki disimbolkan dengan 1, perempuan disimbolkan dengan 2. Ya ini angka memang, tetapi kan angka ini bukan suatu apa ya? Suatu ukuran dan bukan suatu ini hitungan gitu loh. Ya. Countable bukan, bedanya hitungan dengan ukuran tadi ya, hitungan banyaknya ya, banyaknya. Jadi harus bilangan cacah, tapi kalau ukuran boleh ya, bilangan real ya. Kemudian status pernikahan. Menikah 1. Ya, belum menikah 0 gitu kan. Cerai misalnya 2 gitu kan. Gitu. Nah, tipe bisnis gitu kan. Sama juga ya, tipe bisnisnya dibagi berapa, itu kualitatif ya, itu kualitatif. Kalau rating, misalnya kalian ada aplikasi gitu kan, oh ini aplikasinya memuaskan, saya nilai 4 maksimal gitu. Oh, maksimal 4 ya. Dan minimal 0 ya kan. Nah, ini termasuk apa ini? Measurable, countable, apa kualitatif kalau seperti ini? Kalau rating. Kalau rating Kualitatif, ini Pak. kualitatif. Oke, kualitatif ya. Nah, kualitatif ya. Yang benar adalah ini ya, measurable ya, satisfaction ya. Karena apa? Karena bisa dilakukan ya operasi aljabar ya. Nah, ini misalnya ada yang menilai 0, ada yang menilai 4, ada yang menilai 3,3 gitu kan. Ada yang menilai 2. Nah, ini kan bisa dirata-rata, jadinya 3,7. Ya kan? Jadi ini maksudnya ini ya, miserable. Ya. Kalau kualitatif nggak bisa gitu kan. Kalau kualitatif ya paling misalnya banyaknya gender laki-laki berapa, banyaknya gender perempuan berapa. Ya. Nah ini kualitatif data itu ada yang kuantitatif ya, ada yang diskrit, ada yang kontinu ini ya. Nah, diskrit tadi banyaknya kecelakaan, banyaknya siswa gitu. Kalau kontinu berat badan, tinggi badannya. Nah 4 ukuran level pengukuran ya, ada nominal, ordinal, interval, rasio. Ya, kalau nominal tadi apa contohnya, gender gitu ya, tipe-tipe industri gitu. Kalau ordinal ukuran minuman, ada yang cup kecil, ya, cup tanggung gitu kan, cup besar, harganya beda-beda kan. Misalnya pendidikan SD, SMP, SMA gitu. Itu ordinal. Jadi ordinal itu seperti nominal, cuman derajatnya itu beda gitu. Tapi kalau nominal itu derajatnya sama, misalnya laki-laki beda dan perempuan sama ini derajatnya gitu ya. Tapi kalau ordinal itu beda ya. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Misalnya juara 3, juara 2, juara 1. Nah, itu ordinal gitu ya. Kalau interval sama dengan ordinal gitu ya. Pembedaan itu ini seperti besar tanggung kecil. Cuman bedanya apa? Bedanya itu bisa dikenakan operasi aljabar. Operasi aljabar itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian gitu kan. Nah,
Karena kalau misalnya ordinal gitu ya, itu ya kita ngitungnya banyaknya yang besar, ukuran besar berapa, banyaknya yang tanggung berapa, banyaknya yang eh, kecil berapa gitu kan. Tapi kalau interval ya rata-rata tingkat kepuasan berapa? Kan bisa dihitung 3,7 ya kan. 3,5 gitu. Mungkin di sini kan ada yang ngasih nilai 4, ada yang ngasih nilai 1 gitu kan. Tingkat kepuasan ya. Kemudian selain ini tingkat kepuasan ya, ini ada temperatur gitu. Nah, kalau misalnya temperatur ini kenapa kok masuk interval ya? Kita bahas dulu yang rasio ya. Jadi kalau rasio ini pendapatan gitu. Kalau pendapatan ya, itu kan pendapatannya berapa? Itu 1 juta gitu kan. Pendapatannya 0, sama sekali nggak memiliki pendapatan. Produksi minyak apa namanya ini kelapa sawit gitu kan, berapa liter gitu kan. Nah, 0 ini di sini kalau dalam rasio 0 ini memang berarti nggak ada gitu kan, 0. Ini pendapatannya 0, tinggi badannya 0, nggak memiliki tinggi badan ya, income-nya 0, nggak memiliki income ya. Produksinya 0 liter, berarti nggak berproduksi. Tapi kalau 0 dalam temperatur ini, 0 derajat Celcius, itu ada apanya namanya nolnya itu berarti gitu. Dalam artian oh dingin, itu 0 itu titik beku gitu. Karena ada juga min 4 derajat Celcius. Ya. Kalau yang tidak masuk interval ya yang ini ya, yang Kelvin gitu ya. Kelvin kan tanpa derajat ya, 0 Kelvin itu kan paling rendah itu kan. Nggak ada negatif itu kan. Tapi kalau yang Celcius, Fahrenheit gitu, Reaumur itu kan nolnya ini bukan 0 yang berarti tidak ada gitu. Seperti itu ya. Makanya ini masuknya interval. Nah, cuman interval sama rasio sama-sama ini bisa dikenakan namanya operasi aljabar, penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, nanti kalau kalian dalam memproses data, menentukan variabel, kalian harus pastikan dulu variabelnya ini ukuran apa namanya, tipe datanya itu apa? Apakah nominal, ordinal, interval, rasio? Tentunya masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda untuk diolah ya. Nah, meringkas dan menggambar data ya. Oke, suara saya putus-putus kan? Jelas, Pak. Jelas ya. Putus-putus saya. Nah, ini dalam visualisasi data ini data divisualkan gitu kan. Nah. Untuk apa? Untuk melihat ini loh, ya, untuk melihat ini behavior, perilaku yang secara umum. Metode ini biasanya disebut dengan statistika deskriptif. Siapa di antara kalian yang memiliki pengalaman membuat visualisasi data? Gitu. Biasanya mungkin pada saat praktikum fisika mungkin atau kimia gitu ya, ngambil data, catat gitu, kemudian divisualisasikan dalam bentuk diagram garis, diagram batang, label, diagram pie, peta, tabel. Nah, ini termasuk visualisasi data ini ya. Nah, ini untuk hubungan data. Ini yang hubungan data itu berarti 2 gitu kan. Kalau misalnya kalian punya pengeluaran gitu kan, pengeluaran untuk kebutuhan jalan-jalan, kebutuhan kuliah gitu kan, kebutuhan makan sehari gitu kan, bedakan oh yang terbanyak ternyata kebutuhan jalan-jalan gitu kan. Nah, ini pakai diagram batang. Tapi kalau kalian mau membandingkan pengeluaran si A sama pengeluaran si B, oh pengeluaran si A, si B sama si C, oh berarti
Yang paling tinggi itu pengeluaran JP gitu kan. Kemudian yang ini ada time series ya. Time series itu runtun waktu gitu ya. Jadi misalnya contohnya nih penjualan bulanan gitu kan. Oh, bulan ini penjualannya naik, penjualan bulan berikutnya turun, kemudian naik lagi, turun, naik gitu. Ya kan? Nah, kemudian ini ya antara relasi gitu kan, hubungan antara titik data dan data yang lain ya. Untuk merefleksikan apa perbedaan ya antara data titik tertentu dengan titik data tertentu dan titik data yang lain ya. Contohnya penjualan tiket kebun gitu kan, masuk kebun gitu kan, antara di hari cerah dan di hari hujan ya. Pada saat Mohon maaf Pak, suaranya nggak ada Pak. unmute saya lupa. Aduh, nggak jadi selesai. Oke, untuk kalian beritahukan saya ya. Sampai mana tadi ya? Kirain sengaja, Pak. Enggak sengaja saya. Lupa karena habis tadi putus jaringan tadi ya. Putus hubungan ya, putus jaringan. Nah, ini distribusi frekuensi ya. Nah, ini data mentahnya ya. Data mentahnya, data tunggal ya. Data tunggal. Nah, data tunggal. Nah, kemudian yang ini
data kelompok. Nah, data kelompok. Ya kan? Nah, ketika kita membuat data tunggal ini ya, nah, kita kan bisa lihat karakteristiknya ya, ada min gitu kan, ada median, ada modus gitu. Kalian tahu ya istilah-istilah ini ya, min itu apa, median itu apa, modus itu apa ya. Min itu jumlah data dibagi banyaknya data gitu kan. Median juga sama. Median itu datanya diurutkan, kemudian yang tengah-tengah itu berapa gitu. Modus yang sering muncul. Intinya ini adalah karakteristik dari data itu sendiri ya. Ini kan kalau data tunggal seperti ini ya. Nah, kemudian ini juga ada min gitu kan. Modus, median, bahkan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 gitu. Nah, gitu. Ya. Nah, jika data kelompok ini itu dibuat berdasarkan data ini, maka ya, ketika kita menentukan nilai min-nya ini berapa gitu, seharusnya nilainya sama dengan nilainya yang ini. Mungkin tidak sama persis ya, tidak pas sama gitu, tapi ada error, tapi sedikit lah ya, sedikit berbeda. Misalnya ada perbedaan itu sedikit, tidak begitu signifikan gitu ya. Namun diharapkan memang sama gitu, karena kan dasarnya membuat ini ya, data kelompok ini adalah berdasarkan ini ya, data tunggal ini ya. Kemudian ketika kalian sudah membuat data kelompok ini, kalian bisa membuat ini ya, data histogram ya. Histogram itu kan ini ada kelas-kelasnya ya, 59,5, 56,5, 79,5, 79,5 gitu kan. Ini kelas-kelas ya. Nah, ini untuk grafik statistik yang lain ya, grafik statistik yang lain yaitu ada diagram batang, ya, poligon frekuensi, box plot, OGIF. OGIF itu ya ini ya, apa namanya, kumulatif ya, ini 12, 26, 37 gitu kan, 38, 39, ini 39 lagi gitu kan. Nah, ini 40. Nah, OGIF-nya itu naik dari 12, naik ke 26, naik ke 37, naik ke 38, naik ke 39 gitu kan, naik ke 40. Thank you ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, istirahat sebentar ya. Ini ada body data, ini ada gender gitu kan, post, cislotic, diaslotic. Oke. Nah, di sini kalian coba yang misalnya satu aja gitu kan. Ini ada berapa data ini? Banyak ya, nggak bisa dihitung ya. 301 ya, 301 data ya.
Kalian bisa download ya di mana? Di sini ya, datasetnya. Di halaman ini. Bisa kalian download, kalian coba gitu kan. Ini kita salin gitu kan. Kita tempel di sini. Oke, jadi coba kita hitung min-nya gitu kan, min, apalagi median gitu kan, modus gitu ya. Min-nya berarti kalau min itu apa ya, average ya, average ya. Average 47,04 gitu kan. Kalau mediannya median tengah-tengahnya ya. Kok nggak habis-habis? Mediannya 46, modus bukan yang mod, yang mode ya. Menghasilkan angka yang paling umum, paling sering terjadi dalam area atau rentang data. Ya kan? Nah, paling modus 80. Kalau gini, kalau misalnya angkanya gini bagaimana ya? 25, 25, 25, 23, 23, 12, 12, 11, 11, kemudian 10, 10, 10. Ya. Ini modusnya berapa ini? 25 ya? Oke, kalau di sini modusnya modus mode 10. Jadi yang pertama itu ya. Jadi 25 di sini 10, padahal kan sama gitu. Ya kan? Gitu. Jadi modusnya sebenarnya ya ini ya 10 ya 25 gitu ya. Ya kalau mencari modus enaknya diurutkan gitu. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba untuk membuat apa namanya tabel ini ya, tabel frekuensi ini ya, tabel frekuensi yang ini tadi. Ya. Data kelompok. Kalau ini kan data tunggal ya. Ini X ini data tunggal ya. Kita buat data kelompok gitu kan. Nah, kalau data kelompok ya. Ini tadi ada yang mau membuat kan silakan bisa ngambil alih mouse saya. Pakai itu apa namanya? Menu itu. Mouse itu, ngambil alih mouse, remote control. Nah, ini kalau ini berapa? 60, 69. 10 ya, 70, 79 gitu ya. Oke. Jadi
Kalau ini berarti kita cari minimumnya dulu gitu ya. Ini kita hapus dulu ya. Kita cari minimumnya, minimum ini sama dengan min, ya kan, maksimum, max 80 ya, rentang ya, rentang maksimum dikurangi minimum. Rentangnya berapa? 62 ya, rentangnya 62. Oke, jadi minimumnya kan 18 ya. Oke, kalau begitu mau 10-10 nih ya dari ini ya. 0 ya sampai 10 gitu kan. Nah, kemudian ini 11 sampai 20. 0 sampai 10. 1 sampai 10 ini kan. 11 sampai 20 gitu kan. Nah, ini sama dengan 20 dikurang tambah 1 gitu kan. Dan tambah 1 sini 21 ditambah 9 gitu kan. 30 60. Oke, 60 70 ya. Begini ya. Nah, sekarang ini kan rentang ya, rentangnya ya, rentang ini frekuensinya gitu kan. Ini frekuensi. Jadi angka ini perhatikan ini. Yang nilainya 1 sampai 10 itu ada berapa gitu kan. Yang nilainya 11 sampai 20 itu ada berapa gitu kan. Nah, ini ya kan, frekuensi data array, bins array. Bisa nggak ya? Nah, ini berarti apa ini? Ini antara nilainya yang 1 sampai 10 nggak ada gitu kan. Yang nilainya 11 sampai 20 ada 22. Ya. 22. Oh, ini frekuensi kumulatif ini. Ini frekuensi kumulatif. Ini coba ini ya. Ini banyaknya data, banyaknya data sama dengan count. Ini saya tidak menggunakan Excel, tapi saya menggunakan WPS ya. Agak kurang familiar ya. Count 299 ya. Count 300. Ada 300 data ini ya. Ini ada berapa data? 300. Kalau ini benar ini.
Oke. Ini berarti saya ada yang salah ini. Oh. Ya, Ctrl Shift Enter. Save bisa ya. Ctrl Shift Enter. Oke. Jumlahnya 267, tidak 300 ya. Berarti ada yang salah nih, frekuensi. Seharusnya 300 ya. Nah, seperti ini kalian harus bisa mengatasinya ketika kalian ngolah ini, apakah ini sudah benar apa tidak. Ini 267. Izin, Pak. Ya, silakan. Itu kan datanya ada yang lebih dari 70 mungkin, Pak. Bapak rentangnya 61 sampai 70. Paling besar kan 80, Pak. Oh iya. Siapa namanya itu tadi? Noval. Oke. Terima kasih Noval, kamu benar Noval. Bagian edit apa juga. Oke. Tuh. Kalian ada yang menggunakan WPS kan? Excel biasanya ya. Oke, kita hapus saja dulu. Bagian array tidak bisa diubah ya. Error. Oke. Ini datanya, berarti kalian fokus ya. Maksimum ya nilainya 80 ya. Oke, kita sampai 80 aja ini ya. 80. Ctrl Shift Enter. Oke, jadi ketika saya tadi itu Ctrl Shift Enter ya. Ini ya. Ctrl Shift plus Enter ya. Jadi ini dimasukkan di sini ya, frekuensi ini kan. Ctrl Shift Enter. Nah, ini enak ini, Zoom ini ada ini anotasinya, maka saya suka ini ya menggunakan Zoom ini ya. Oke, terima kasih Noval. Nah, kamu fokus berarti ya. Oke. Di sini nanti kita akan belajar, oh nyari min-nya itu bagaimana sih untuk data kelompok ya, seharusnya sama gitu ya. Di sini ya. Kita belum bahas ya di sini ya untuk apa namanya? Untuk mencari min, median, modusnya gitu. Kita lebih ke ini ya, mengubah ini ke sini gitu ya. Kemudian kalau untuk apa namanya, untuk diagram ininya, buat ini apa, diagram isogram, diagram batang isogram gitu kan. Coba ya. Kan kayak gini ya. Kemudian kalau sudah terbiasa Excel pakai WPS agak ya, penyesuaiannya agak bingung. Nah, ini kita pepetkan ini, apa namanya, kita buat berhimpit untuk yang ini biru-birunya ini ya.
Gimana ya caranya ya? Oh ya, ini. Oh ya. Oh, semuanya harusnya ya. Mana tadi ya? Garis. Tiada ya tadi ya. Baik. Oh ya ini ya, lebar celah ya. Nah, oke. Lebarnya oke. Kita ubahnya ini ya. Ini diganti teksnya. Yang teks. Sembung. Tapi kalian kebanyakan pakai itu ya, pakai Microsoft Excel ya. Ini nanti intinya 1, 2, 3-nya ini diganti ini ya, 1, 10, ini 11, 20 gitu ya. Oke. Nanti saya buatkanlah tutorialnya ya, yang kalau dengan Excel ya. Ini kebetulan di komputer ini sulit kalau mau buka Excel ya. Ya intinya kayak gitu ya. Nanti kalian kerjakan ini ya, yang ini, yang mana ini ya. Semuanya ini ya, dibuat latihan untuk membuat data kelompok ya, buat data kelompok ya. Kemudian selain data kelompok bisa dibuat apa lagi? Ini ya, di sini data kelompok buat histogram seperti ini ya. Kemudian apa ini? Diagram datang kah gitu kan? Ogif kah, box plot kah gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang perlu didiskusikan?
izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi, NIM 03201064, Pak. Tugasnya dikumpul sampai kapan ya, Pak? Deadline-nya, Pak? Atau hanya berupa latihan saja, Pak? Dikumpul ya buat latihan aja dulu. Nanti untuk kapannya nanti saya akan beritahukan kemudian ya. Pokoknya kerjakan aja dulu ya. Nanti saya beritahukan untuk deadline-nya gitu ya. Untuk nanti kalian dikumpulkan gitu kan. Karena nanti saya buatkan dulu untuk itu ya, tutorialnya dulu ya. Biar kalian nonton dulu, nanti apa namanya kalian bisa buat. Ya. Kalian semuanya pakai Excel biasa kan, nggak ada yang pakai WPS kan? Iya Pak, Excel Pak. Pakai Excel Pak. Ya. Pakai Excel biasa ya. Oke. Oke, sudah selesai SS-nya. Ini ada berapa orang nih yang nggak on kamera ya. Jadi kalau misalnya kalian sakit, kalian tetap mohon untuk tetap hadir di kelas ya, karena kan online ya. Oke, jadi pada pertemuan hari ini ya, kita ini kelihatan ya apa yang saya share ya. Apa namanya? Kita sudah tahu ya mengenai konsep dasar statistika, kemudian penyajian data secara visual ya. Oke. Kalau di Excel kan tinggal ini aja ya, insert gitu kan. Di WPS tadi. WPS tinggal ini aja ya. Contohnya ini ya. Ini insert itu sisipkan ya gitu kan. Nah, ada pilihannya banyak ini ya. Ada scatterplot nggak bisa, kalau scatterplot itu 2 variabel ya. Contoh yang scatterplot ya, belum saya contohkan ya. Contohnya ini. Stolistik, diagnostik ini kan. Saya contohkan. Sini aja ya. Ya. Nah, kayak gini. Nah, ini. Jadi yang sumbu X-nya ini ya, sumbu X ini di sislotik ya, ini diaslotik. Jadi di sini ngumpulnya di sini ya. Kalau 2 variabel seperti itu ya. Ini ada garis lainnya juga ini. Jadi kalian bisa nyoba-nyoba ya menu-menu Excel ini di sini ya. Ini gunanya apa gitu ya. Kalian bisa nyoba-nyoba ini mengenai apa namanya penyajian data ya. Kemudian mengenai apa namanya konsep dasar statistika ya. Konsep dasar statistika tadi ada parameter ya, ada parameter, ada statistik gitu kan. Dan di perdata ada 4, nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, nanti pekan 2 ini nanti kita belajar mengenai ukuran pemusatan data itu kan. Nah, ada ukuran pemusatan, ada ukuran penyebaran gitu ya. Gitu.
Oke, dari dua hal ini, manakah yang sekiranya lebih sulit untuk dipahami? Tentunya ini semuanya mudah ya dipahami ya. Dari dua hal yang mudah ini, kira-kira mana yang lebih sulit? Soalnya ini kan masih pekan pertama gitu kan. Belum terkait tentang rumus-rumus gitu ya. Penyajian data sih, Pak. Oke, kalau penyajian data nanti butuh latihan gitu ya, butuh latihan memang. Jadi penyajian data itu intinya itu gini, penyajian data ya. Jadi kalau datanya seperti ini ya, mana ya? Ini seperti ini. Data tunggal seperti ini, kita nggak tahu karakteristiknya. Jadi kalau kalian sudah belajar statistik, kalian harus bisa feel mengenai data itu ada gitu ya. Kita nggak belajar teknis cara membuatnya dulu ya ini, tapi bagaimana kita menggunakannya gitu ya, memanfaatkannya gitu ya. Misalnya ini kan data tunggal. Kalau kayak dibuat seperti ini saja, kita nggak tahu karakteristiknya gitu. Kecuali datanya banyak gitu kan. Berapa banyaknya lebih dari 10 gitu kan. Nah, tapi kalau dibuat seperti ini kita langsung bisa melihat. Jadi dari banyaknya data ini ya, banyaknya data ini itu datanya itu yang terbanyak itu di antara 70 sampai 79. Angkanya itu. Angkanya itu di antara 70 sampai 79. Nah, yang angkanya di antara 110 sampai 119 itu tidak ada. Itu jika kita melihat penyajian data seperti ini. Gitu. Nah, itu kalau secara tabel. Kalau secara grafik gimana ya? Sama aja. Ini mungkin kita tidak tahu ya ini 14 kah atau 13, yang jelas itu lebih dari 10 kurang dari 15. Nah, untuk data antara 69,5 sampai 79,5 itu 14. Ini paling tinggi gitu ya. Kalau yang lainnya ya ini berapa nih? 1 atau 2 ini ya. Kita ini kan nggak jelas ya, tapi kan intinya apa? Ini menunjukkan lebih rendah dan ini lebih tinggi ya. Kemudian untuk ini statistik ini ya, saya buat apa ya? Dibuat diagram pie kayak gini misalnya. Nah, nggak cocok kan? Nggak cocok dibuat pie kayak gini, ya kan? Karena terlalu banyak variasinya. Jadi kalau kalian punya data seperti ini dibuat pie nggak cocok, gitu kan? Maka kalian harus dalam menyajikan data itu sesuaikan datanya kayak apa, kemudian cari yang penyajian yang cocok. Nah ini kalau garis kayak gini cocok nggak? Cocok. Nah ini maksudnya apa? Kalau misalnya garis kayak gini, karakteristik dari ini apa nih? Data Sislotiko bentuknya seperti ini. Jadi angkanya ini hampir-hampir seimbang gitu loh, ya kan? Ya, yang jadi angkanya ini hanya berkutat pada sekitaran 85 sampai 160 kebanyakannya. Sesekali ini ada yang sampai menembus 180. Nah, tapi kebanyakan itu memang antara ini ya 100 sampai 160 gitu. Nah, coba kalau misalnya yang ini. Nah, ini sama ya. Yang 40 sampai ini 100 gitu ya. Karakteristiknya sama ya. Kalau yang ini HTL, yang mana ya? Web insert. Nah, ini juga. Oh, jadi datanya itu memang stabil ya antara 4 sampai 8, cuman ada ini pernah sampai nembus angka 14 kayak gitu. Jadi ini visualisasi data itu manfaatnya seperti ini ya. Kalau dimanfaatkan di mana lagi? Ya
Nah, kayak gini. Itu menurut kalian bagaimana kalau kayak gini? Bisa dibaca nggak? Sulit ya. Ini jadi angkanya kadang segini, gini, kurang pas ya. Enaknya pakai diagram garis ya. Kalau mau pakai gelembung ini nggak bisa dibaca ini ya. Oke. Kemudian kalau ini ya konkatenat. Belum. Ini insert, sisipkan. Nah, kayak gini. Nah, ini bisa kan nggak terlalu banyak gitu kan. Nah, cuma ini warnanya. Nah, kalau kayak gini, kalian harus menunjukkan nih biru itu yang mana gitu. Ini biru tua, biru gitu kan. Nah, maka tantangannya sebenarnya ditulis saja di sini gitu ya. Pengaturannya di sini ada nggak ya? Nah, kayak gini kan. Atau nah, kayak gini ya. Itu hampir-hampir seimbang ya. Cuman kurang bisa terlihat ya. Mana yang lebih dominan, mana yang sedikit gitu ya. Yang sedikit ini, cuman yang lebih dominan ini hampir-hampir sama ya. Nggak bisa terlihat secara langsung gitu ya. Makanya ini menggambarkan tabel ini ya, tabelnya ini ya. Ini tabelnya. Kalau tabel kan kita harus melihat secara detail gitu kan. Tapi kalau ini bisa sekilas gitu ya. Itu manfaat dari apa namanya penyajian data ya. Gitu. Untuk box plot ada nggak ya di sini ya? Box plot sini ada. Di Excel ada ya box plot ya. Oke, di sini nggak ada ya. Di Excel bisa box plot. Jadi box plot itu untuk mendeteksi pencilan ya, pencilan. Jadi pencilan itu misalnya angkanya, misalnya nilai ya, nilai PMS, nilainya rata-rata kebanyakan 40, 30, 50, 60. Satu orang ada yang nilainya 90. Nah, itu pencilan itu ya. Beda dari yang lain. Atau kebanyakan di antara kalian nilai PMS 80, 90, 70. Ada satu orang yang nilainya 20, 10 gitu ya. Itu pencilan juga ya. Beda dari yang lain ya. Nah, itu menggunakan box plot. Cuma di sini nggak ada ya di menu WPS ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Dari yang sudah kita pelajari? Cukup, nggak ada? Untuk daftar hadir di sini ya. Gitu ya. Nah, ini untuk e-book nih. Kalian bisa belajar ini ya, modul ajar PMS, Leonard Walpole, ya, elementary statistik ya. Untuk modul ajar PMS ini, jika kalian membaca suatu redaksi yang salah gitu kan, atau konsep yang salah, kalian bisa infokan ke saya ya. Ini silakan kalian dipelajari ya, e-book semuanya itu. Kalau nggak ada, saya cukupkan untuk kelas sinkronus ya.
nanti siap-siap saja karena sudah ada grup WA gitu. Kalau saya menugaskan kalian atau saya menambahkan materi gitu kan, jadi dengan kelas online ini tidak harus kita full ya asinkronus, tapi juga nanti mix sinkronus dan asinkronus ya. Nah, mungkin begitu saja ya untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Terima kasih, Pak. Sama.